Sebenarnya untuk tanaman bodro ini tidak ada perlakuan khusus ya sahabat petani. Ya cukup mudah lah sebenarnya kalau kita mau untuk melakukan penanaman ini. Karena ini juga tidak kita lakukan penyemprotan yang aneh-aneh ya. Ya kita hanya lakukan penyemprotan itu untuk pencegahan hama itu saja. Kita juga tidak melakukan penyemprotan daun ya, ataupun perangsang buah seperti tanaman cabai yang harus rutin kita lakukan penyemprotan. Tapi untuk tanaman bodro ini ya kita biarkan ini saja. Di awal memang kita lakukan pemupukan untuk membantu proses pertumbuhan ya di usia dini, karena memang di usia dini itu tanaman sangat perlu nutrisi untuk membuat batang itu lebih subur dan kokoh ya, untuk menghasilkan buah yang seperti ini tentunya. Nah ini sangat panjang sekali ya sahabat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani semua dimanapun berada, jumpa lagi dengan Petani Cakep. Oke sahabat petani, untuk kesempatan kali ini seperti biasa kita aktivitas di persawahan. Kali ini saya akan mencoba membahas seputar tanaman bodro ya. Untuk video kemarin juga sudah kita upload mengenai tanaman bodro ataupun tanaman sayuran ini yang kita tanam di lahan persawahan. Untuk jenis tanamannya seperti apa yang ada di belakang kali ini ya. Yang di belakang saya kali ini adalah jenis tanaman bodro. Nah, seperti ini kondisi tanamannya dan buahnya ya. Kalau sudah berbuah jadi seperti ini. Oke sahabat petani, jadi kali ini kita akan membahas step demi step dari awal hingga proses pembuahan sampai kali ini ya. Pada video kali ini, maka ikuti terus video kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu mengikuti video terbaru ataupun uploadan terbaru dari konten YouTube Petani Cakep seputar pertanian. Oke, untuk video selengkapnya kita simak video berikut ini. Terima kasih. Dan ini juga sudah berbuah. Nah, kondisi buahnya seperti ini untuk tanaman bodro ya. Ini jenis tanaman sayuran, bisa untuk dikonsumsi sendiri kalau tanamnya sedikit. Kalau tanamnya banyak ya bisa dijual untuk sebagian. Nah, seperti ini masih kecil ini. Karena kemarin yang besar juga sudah sempat kita petik. Ini masih pentil baru. Nah ini masih kecil, kondisinya seperti ini untuk tanaman bodro. Mungkin di daerah sahabat petani ada juga ya jenis tanaman seperti ini, mungkin namanya aja yang beda. Untuk perawatan ya sahabat petani, perawatan yang kita terapkan pada tanaman bodro ini cukup mudah ya. Kemarin dengan penanaman awal ya, itu pupuk dasar ya tetap menggunakan pupuk kandang sejenis kotoran kambing ataupun kotoran sapi itu ya. Lalu dengan diberikan pupuk kandang itu tentunya tanaman juga akan pertumbuhannya semakin baik dan kesuburannya juga semakin cepat ya. Nah, untuk penyemprotan tersendiri, perawatan selanjutnya juga kita terapkan pada tanaman bodro ini. Untuk penyemprotan bisa pencegahan ataupun pencegahan itu ya sahabat petani, hama ya. Hama yang biasanya menyerang tanaman bodro ini ya seperti di tanaman walau itu sejenis wereng yang bisa merontokkan bunga dan buah itu. Untuk hama kita tetap terapkan semaksimal mungkin kita berikan ke tanaman. Dan ini ada yang besar juga. Nah kalau besar segini ya sahabat tani, ini masih bisa besar lagi ya kalau kita biarkan sebelum kita petik. Nah ini cukup besar. Nah satu genggam ini, nah ini besar sekali dan panjang. Nah ini bagian pangkalnya sangat panjang sekali untuk tanaman bodro yang seperti ini.
Ini kita kasih lanjaran ya teman-teman. Untuk tanaman budru ini kita kasih lanjaran karena kan batangnya ataupun tanaman budru ini ya itu bisa menjalar ke sana kemari, terus kalau tidak dikasih lanjaran itu akan mengganggu tanaman yang lain, karena kan gini tanamnya di dekat tanaman jagung, nanti dia menjalar ke sana kemari. Nah, jadi kita kasih bambu, lanjaran bambu untuk dia merambat. Nah, ini buahnya juga ada, masih banyak buahnya ini. Nah, kita cek yang sebelah sana. Melihat dari kondisi buahnya masih banyak yang belum diambil kemarin. Ini kita panennya juga tidak banyak ya buat ini, karena tanamnya paling hanya satu galang pemanfaatan lahan lah istilahnya, daripada tidak tertanami ya. Nah, ini ada yang melungker gini ya. Ya memang tanaman budru ini ada yang seperti ini, ada yang panjang, ada yang melungker. Dan ada yang sudah tua ya, jadi warnanya seperti ini. Kalau di sana ini sudah tua, warnanya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa diproduksi lagi ya untuk benihnya. Dalamnya ini nanti kita keringkan, itu bisa dibuat benih lagi, ditanam kalau sudah yang tua segini. Nah, ini biarkan mengering sendiri. Ada yang masih segini, masih banyak untuk buahnya sahabat petani ya. Jadi untuk sahabat petani yang ingin mencoba menanam budru seperti ini ya, harus hal yang perlu dipersiapkan itu adalah yang pertama benih ya, tentunya benih. Terus untuk benih tidak terlalu perlakuannya tidak terlalu rumit ya untuk penanaman benih budru ini. Terus yang kedua itu tentunya lanjaran ya. Setelah benih kita tanam terlihat tumbuh, sudah siap lanjaran untuk merambatkan budru. Kalau tidak dirambatkan nanti susah ya. Jadi di tanah itu buahnya tidak bisa kelihatan karena tertutup oleh daun kalau di tanah itu dibiarkan. Nah, kalau dikasih lanjaran bambu ini kan dia terlihat menggantung ya, jadi kita bisa mudah untuk memetiknya. Untuk proses sampai ke pembungaan dan pembuahan ya pada tanaman budru ini itu seperti pada tanaman yang lain ya, seperti waloh ataupun yang lain itu ya paling tidak lamanya itu ya 3 bulan 4 bulan itu sudah segini ya, karena ini tanamnya itu duluan tanaman jagung ya teman-teman. Berarti belum sampai 3 bulan ya, sekitar 2 bulan lah duluan tanaman jagung. Jagungnya saja masih berbunga seperti ini. Biasanya kan kalau tanaman jagung berbunga ini ya sekitaran 2 bulanan setengah sampai 3 bulan, karena untuk tanaman jagung biasanya 90 hari sampai 100 hari itu sudah dipanen. Untuk tanaman budru ya paling di tahap sampai saat ini itu memasuki usia yang 2 bulanan. Nah, dari kecil segini ya sobat tani, dari kecil segini bisa sampai besar yang seperti tadi. Ini sampai ujung sana kita tanami budru sepanjang galengan ini ya. Kita akan ke sana, kita telusuri kondisi tanaman budru. Nah, ini ada yang kecil sekali. Nah, masih segini ya. Masih banyak untuk benih-benih kecil yang sahabat petani. Jadi perawatan mudah ya, perawatan itu mudah, terus tentunya kemauan lah. Kita itu bertani itu adalah yang penting itu niat dan kemauan, kita hindari rasa malas. Nah, ini kita tumpang sarikan ya, ini untuk tanaman jagungnya juga sudah
Alhamdulillah namanya di persawahan ya, di musim kali ini itu bisa menjadikan tanaman yang subur itu syukur alhamdulillah, karena di lahan persawahan di sini ya itu tanahnya hampir tidak bisa berhenti untuk kita tanami ya. Nah ini setelah jagung langsung padi jagung lagi, nah seperti itu, tidak ada hentinya, karena ya gimana lagi, memang seperti itu alamnya. Nah untuk tanaman putru ini sangat alhamdulillah sangat subur sekali. Ini ya biasanya kita kalau sudah mulai metik itu ya kita bagikan ke tetangga-tetangga ya sobat. Kita bagikan ataupun kita berilah untuk dimasak. Ya selainnya kita masak sendiri ataupun kita jual. Itu saja sih ya untuk tanaman putru yang kita tanam pada lahan persawahan kali ini. Kemarin tidak sempat kita videokan ya sahabat petani untuk di awal penanaman hingga saat ini tidak sempat kita videokan. Mungkin sahabat petani kalau belum paham silakan bertanya di kolom komentar ya. Ya kita saling berbagi tips dan pengalaman seputar tanaman yang ada di lahan kita. Jadi itu dulu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua para petani. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, dan komen ya sahabat petani, biar petani cakep lebih semangat mengupload video terbaru tentunya seputar dunia pertanian ya. Jadi untuk video kali ini itu dulu. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu, mantap.